Awan, Profesor, Doktor, Tuan Juragan, Raden Empu Prangerti alias Petro Kantong Bolong, yo Petro Edian. Petro itu orang kecil ya, begini ini. Pagi ke sawah, sore pulang ke sawah. Tapi dengan etos kerja yang nyata, ternyata Petro pun juga mampu menghidupi anak istrinya. Bahkan juga cukup untuk saudara-saudara kanan kirinya. Iya Pak Dalan, gimana Pak Dalan? Ada apa Pak Dalan? Saya ini juga ingin bertanya kepadamu Petro. Tadi kamu kelihatannya selalu tafakur, lagi mikir apa begitu sebenarnya? Oh itu Pak Dalan, saya akhir-akhir ini lagi mikir masalah-masalah yang ada kaitannya dengan negara kita ini. Sekarang ini setelah saya amati dan amati yang bisa menjadi pegawai negeri itu, yang mereka sekolahnya itu sudah kuliah. Gelarnya sudah profesor, sudah doktor, insinyur, sarjana ekonomi, dan lain-lain sebagainya. Bahkan untuk ngajar anak TK saja harus sarjana. Itu harus sarjana. Yang saya pikirkan apa ini tidak pemborosan dan pemborosan. Padahal pelajarannya di TK itu kan hanya itu. Tapi harus yang mengajar harus sarjana, yang biayanya nggak sedikit. Ini yang bikin saya itu pusing. Ini pusing, apalagi seperti saya yang hanya tamatan SD. Ini ya tentunya tidak bisa diterima di pegawai negeri apapun. Tukang satu pun juga ditolak. Tapi untung saya ini punya etos kerja nyata dan keyakinan kepada Yang Maha Kuasa. Kalau saya bekerja dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan memberikan rezeki kepada saya. Ternyata benar janji itu. Dan saya makin yakin bahwa yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu bukan ilmunya, bukan sekedar ilmunya, tapi yang dilihat itu amalnya. Nek amalnya itu baik di sisi Allah, mendapatkan tempat yang mulia. Walaupun SD pun tidak amal. Tapi kalau sekolahnya sudah profesor, gelarnya profesor, doktor, insinyur, sarjana itu, tapi itu kan korupsi. Asor nih asalnya Gusti. Dan juga di hadapan saya itu asor kecil, hina, bahkan lebih hina daripada buaya, lebih hina daripada babi, lebih hina daripada serigala. Wong menungso ning derajate lebih asor tinimbang kewan. Lah iki rugi-rugine menungso. Iya. Padalan. Apa Petro? Lagi mikir apa maneh Petro? Gini Padalan. Saya mempunyai ide Padalan. Ide apa Petro? Saya punya ide, karena sekarang ini semuanya sudah sama-sama edan. Saya ingin lebih jadi orang lebih edian. Kalau edan sepisan aku edan ring 10. Gimana Pak Dalan? Aku belum ngerti sing mbok karepake Petro. Yang saya mau itu begini. Kalau sekarang orang-orang sudah gila sama gelar duniawi,
nanging ninggalake gelar-gelar sing sifatnya spiritual. Nah, iki ora bakal kuwalik jagat iki. Nah, kanthi pertimbangan bahwa hidup di dunia ini sebenarnya lakbun walahun, senda gurau. Nah, saya juga harus punya akal dan saya harus bisa memberikan sesuatu untuk negara dan bangsa ini. Nah, oleh karena itu syaratnya aku kudu edan, aku dadi wayang sing edan. Nah, sampean dadi dalang sing sampel, gitu loh Pak Dalang. Edan sing mbok karepake iki edan sing kepriye, Petro? Saya mau menjadi wong sing edian. Jadi saya akan tambah nama saya. Jadi nama saya akan saya tambah dengan Begawan Profesor Doktor Tuan Juragan Raden Embu Prangerti alias Petro Kantong Bolong Pak Dalang. Lah kok kaya ngono kuwi kepriye Petro? Kowe kuwi ora tau nyantrik nyandi-nyandi. Ora tau berguru ning kiai ngendi-ngendi. Lah kok ngaku-ngaku dadi begawan iki kepriye Petro dununge? Gini Pak Dalang, yang saya maksud dengan begawan, Petro itu kan orang yang punya etos kerja nyata. Jadi Petro ini dapat menghasilkan pisang-pisang yang banyak. Nah, itu contohnya di sebelah saya. Ini juga hasil tanaman saya. Di depan rumah itu masih berpuluh-puluh keranjang. Nah, itu singkongnya berkeranjang-keranjang itu. Atesnya juga demikian banyak. Kacangnya juga, garuknya juga. Sehingga saya ini membawa supaya orang kuat. Nah, di sini nih maksudnya Petro itu gawannya gawan ini bawaannya itu banyak. Nah, karena bawaannya banyak, ini artinya kebegawane gitu loh Pak Dalang. Ya nek ngono ya matuk Petro. Lah kok kowe kok duwe akal sing kaya ngono kuwi kepriye? Yang namanya manusia punya akal ya kudu bisa nggunakake akale. Ben ora rasa nemen. Nanging ya ora ngapusi. Nah, saya kira pantes toh Pak Dalang yen aku nganggo jeneng begawan. Ya nek arep mangkono Petro ya ora apa-apa. Nanging aku takok Petro, lah kok kowe kuwi kok nganggo jeneng profesor, iki karepmu iki kepriye? Lah wong kowe iki SD wae ora tamat kok nganggo jeneng profesor. Nah, ini begini Pak Dalang. Saya ini kan orang yang tidak pernah sungar-sesungaran. Jadi tidak pernah menyombongkan diri. Yora tahu sungar-sesungaran utawa adigang-adigung adiguno sopo sira sapa ingsun. Lah aku ki kan senengane yen weruh wong-wong sing lakune kuwi andhap asor. Iki yang saya cinta, yang saya dukung. Bukan orang yang sukanya menyombongkan diri, menjanjikan hari-hari akan datang melebihi kekuasaan yang maha kuasa. Ini bahaya, ini bahaya. Ini akan menjerumuskan bangsa. Tapi
Petrus ini lebih cinta kepada orang yang sukanya berperilaku asor. Oleh karena itulah padahal Petrus ini pro perilaku andap asor. Iki tegese proposor padahal. Oh ngono to Petrus. Lah kok ya enek wae akalmu kuwi. Nek karepmu mangkono kuwi ya ora salah. Aku ya melu-melu kaya awakmu kuwi, aku ya profesor nek ngono. Oh, akalmu apik banget, Petrus. Dadi sing mbok karepake karo profesor iku perilaku adab asor. Iya, padahal yang saya maksud dengan profesor itu ya perilaku andap asor. Kontra sungar-sesungaran, kontra adikan-adidun adiguno, sopo siro sopo ingsun. Gitu padahal. Ya nek ngono ya apik Petrus, ya muga-muga didukung karo dulur-dulur liyane idemu sing apik kuwi Petrus. Nanging Petrus, apa sebabe lah kok kuwi wani-wani nganggo sebutan doktor Petrus? Gini padahal Petrus ini kan juga ahli bengkel, Dulu bengkel biasa ketok meji pun juga pernah ikut. Oleh karena itu Petrus itu biasa dodoki motor. Oleh karena Petrus itu ahli dodok motor, apa salah Pak Dalam kalau saya memberikan gelar dengan doktor Pak Dalam? Oh, sing mbok karepake mangkono to Petrus, dadi dokter kuwi artine ndodok montor. Mergo kowe wis tau melu ning bingkil, melu ning ketok magic. Ya nek ngono ya apik wae Petrus. Mestine ya ora apa-apa. Nah, saiki Petrus lah kok nganggo gelar Tuan Juragan, pakai gelar Tuan Juragan segala. Apa Petrus itu punya PT yang besar, mempunyai kebun kelapa sawit beribu-ribu hektar. Nah, coba jelaskan Pak Petrus. Padahal kalau perkebunan ribuan hektar itu saya tidak punya. Saya dulu pernah waktu saya masih di Surabaya, Pak Dalam, saya ini banyak tamu dari desa-desa dari manapun. Kalau ke Surabaya itu mesti tak suguh karo makanan khas Surabaya, namanya lontong balap. Namanya lontong balap. Nah, mergo setiap ke rumah itu saya suguhi lontong balap, dulur-dulur kabeh iki menehi gelar karo Pak Petrus ini dengan nama Gantong Lep. Artinya Pak Petrus juragan lontong balap. Gitu loh Pak Dalam. Ya Petrus. Lah nek ngene kira ya matuk wae, ya lucu. Aku ya seneng. Jadi sing mbok maksud karo juragan, Tuan Juragan iki mergo Petrus yen tau diwehi gelar Gantong Lep mergo dadi juragan lontong balap. Awit Pak Petrus seneng banget nyuguhi dulur-dulur sing rawuh neng daleme ya apik ae Pak Petrus. Lah saiki Pak Petrus kok duweni gelar Raden Empu Prangerti. Nah, Pak Petrus ki tulis sapa? Pak Petrus ki ora tulis Rama Semar kae to mestine. Oh, begini Pak Dalam. Pak Petrus pakai nama Raden, Artinya Raden ini Pak Petrus ora tau ngeden-ngedeni. Pak Petrus ini senengane bersenyum. Nek enek masalah ya diatasi nanging tidak dengan bengak-bengok. Tidak pernah dengan membentak-bentak sehingga yang lain itu menjadi takut. Itu nggak pernah. Tapi Pak Petrus
langsung dengan kata-kata yang halus sudah cukup. Nah, oleh karena itu Pak Petrus itu ora tau ngeden-ngedeni Raden, artinya orang ngeden-ngedeni itu. Oh gitu. Jadi dudu mergo Pak Petrus iki putrane Bendoro Prabu iki bukan itu padahal. Lalu Pak Petrus ini kok pakai nama Embuk ra ngerti, Raden Embuk ra ngerti, aku ki kok sik lagi saiki iki ngrungokake jeneng Raden Embuk ra ngerti. Ya aku bingung, jajal jelas kok Pak Petrus. Ini padahal. Jadi nama saya Raden Embuk ra ngerti karena saya ini orang iso apa-apa. Yo ora duwe apa-apa. Yo ora duwe daya upaya. Oleh karena itulah Petrus ini ora iso apa-apa, tidak bisa apa-apa. Bisanya kalau diberitahu oleh Yang Maha Kuasa. Petrus juga punya harta, punyanya karena diberi Yang Maha Kuasa. Petrus ini juga tidak punya daya upaya kecuali Tuhan yang memberi urip kepada Petrus ini, memberi hidup kepada Petrus ini. Lalu Petrus pun juga bisa berfirman. Nah, ini yang saya maksud dengan Raden Embuk ra ngerti alias Petrus kantong bolong. Lalu mengapa Petrus? Kalau namamu biyen kok kamu diberi nama Petrus, ini rahasianya apa? Coba diberitahukan sama Pak Dalang. Wah, untuk yang satu ini rahasia pribadi Pak Dalang. Mengko ya wis paripurna ning gawe baru saya jelaskan sama Pak Dalang nanti. Apa misteri Petrus kantong bolong? Ada Romo Semar, ada Gareng, ada Petrus, ada Bagong. Sudah paripurna ning gawe, nanti saya jelaskan semuanya. Iya, nek ngono, yo aku nanging citlali sapa kumplite jenengmu Petrus. Nama saya Begawan Profesor Doktor Tuan Juragan Raden Embuk ra ngerti alias Petrus kantong bolong. Ayo, kabeh kudu ngapalake Begawan Profesor Doktor Tuan Juragan Raden Embuk ra ngerti Petrus kantong bolong. Ya tak apalake Petrus. Terus kartu nek wis nganggo gelar sing kaya ngono kuwi terus digunakan untuk apa, Petrus? Nah, ini sekarang ini Pak Dalang, kalau saya saksikan rakyat Indonesia ini wis keblinger kabeh. Orang mengerti kepada tahapan-tahapan revolusinya Bung Karno kae. Wis ora ngerti tahapan-tahapane, apa meneh nyambung nganti tumekan pungkasane ora ngerti. Saiki yen tak waspadake revolusi Bung Karno iki diendokake nganti revolusi Bung Karno masuk pada tahapan revolusinya double P padahal. Ngono ya Petrus. Sing mbok masuk karo revolusi double T ku kepriye aku kok ora ngerti babar pisan lan aku lagi ngerti lagi ngrungokake ing dina iki Petrus. Begini Pak Dalang, yang saya maksud dengan revolusi double P itu Pak Dalang adalah revolusi tolong-tolong.
dunia ini ora oleh, akhiratnya apa maneh. Nah, ini yang saya maksud revolusi double T, tololing tolol. Nah, kalau ini nanti tidak dijelaskan atau tidak direm, ini sangat membahayakan anak cucu kita nanti, Pak. Oleh karena itu Petrus harus berani menyampaikan tahapan-tahapan revolusinya Bung Karno sampai ending daripada revolusi beliau itu. Kalau tadi Indonesia menggugat, ini kan ibaratnya menyalakan api. Api revolusi mulai disulut oleh beliau. Nah, baru menginjak revolusi berikutnya, Sumpah Pemuda. Ini karena beliau tancap mengerti kalau bangsa Indonesia pada waktu itu yang jumlahnya lebih dari 80 juta jiwa bisa dipimpin oleh orang Belanda hanya 500.000 dan menjadi bangsa penurut, bangsa budak, bangsa pesuruh. Oleh karena itu, Pak, kalau rakyat Indonesia ini menjadi satu padu, bergerak bersama, bersorak serentak, merdeka bersama dengan satu komando, ya tentunya dilandakan opak KPK ora iso ngerti, tidak bisa mengatasi. Ini bagus, ini kan logik cara beliau. Setelah disebut, sasarannya Sumpah Pemuda. Nah, Sumpah Pemuda belum cukup, dilanjutkan dengan paham Marxisme. Setelah paham Marxisme, baru kemerdekaan Republik Indonesia disongsong, digenggam, digelar ke seluruh Nusantara. Lalu setelah itu, beliau mengatakan Nasakom. Nah, setelah Nasakom diganti dengan New Emerging Forces lawan Oldipos. Nah, iki sampai, iki kudu diterusake sampai kepada terwujudnya warisan beliau, yaitu Tugu Monumen Nasional sing ning dhuwur ana obor masjid. Iki salah satu ending target daripada perjuangan beliau, ending daripada